Di pusat keberadaanmu, kamu memiliki jawabannya. Kamu tahu siapa kamu, dan kamu tahu apa yang kamu inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Kelly Suradoni dengan NIM 2310310081 kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Insan Budi Utomo, mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Luli Saharotul Lutfia, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai menganalisis bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah jenis bunyi bahasa yang terbentuk adanya penghalang atau hambatan aliran udara dalam saluran vokal. Di sini kita akan belajar juga tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal adalah huruf yang melibatkan pita suara dan menghasilkan suara dasar dalam kata. Huruf vokal meliputi A, I, U, E, O. Kelima huruf tersebut digabungkan huruf yang lain ketika kita membacanya terdengar bunyi yang jelas. Contoh, kata buku. Ketika kita baca yang baik ada huruf U. Buku. Bayangkan, ketika tidak ada huruf vokal U, apakah kita bisa membaca? Tidak kan? Begitu juga dengan kata kursi. Di sini kita dapat membaca dan mengerti ada huruf vokal U dan I. Coba bayangkan, ketika tidak ada huruf vokal U dan I, apakah kita membaca? Tidak bisa kan? Yang berikut huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf dalam alfabet yang tidak termasuk dalam kategori huruf vokal. Huruf konsonan meliputi B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Huruf ini akan digabungkan, misalkan contoh kata H, J, L, M, N, B. Akan menghasilkan bunyi yang tidak jelas kan? Nah, huruf konsonan tidak mampu berdiri sendiri, melainkan harus berdampingan dengan huruf vokal. Dan sebaliknya, huruf vokal berdampingan dengan huruf konsonan. Keduanya sama-sama berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang pertama, konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Mengapa dikatakan konsonan hambat letup? Karena diawali hambatan. Jika tidak ada hambatan, maka di situ tidak ada letupan. Di sini ada 7 jenis konsonan hambat letup. Yang pertama, konsonan hambat letup bilabial. Yang kedua, konsonan hambat letup apikodental. Yang ketiga, konsonan hambat letup apikoalveolar. Yang keempat, konsonan hambat letup apikopalatal. Yang kelima, konsonan hambat letup mediopalatal. Yang keenam, konsonan hambat letup dorsovelar. Yang ketujuh, konsonan hamzah. Kita masuk poin yang pertama, yaitu konsonan hambat letup bilabial. Merupakan konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Bunyi yang dihasilkan P, B. P, B. Seperti kita melihat gambar di bawah ini. Keterangannya, langit-langit lunak beserta anak tekadnya dinaikkan. Bibir bawah menekan rapat pada bibir atas, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Bibir bawah yang menekan rapat pada bibir atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Yang kedua, konsonan hambat letup apikodental, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan TD. Disukan huruf TD dibaca TD. Begitu ya. Terlihat pada gambar di bawah ini, langit-langit lunak beserta
anak tekaknya dinaikkan, ujung lidah menekan rapat pada gigi atas bagian dalam, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Ujung lidah yang menekan rapat pada gigi atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Yang ketiga, konsonan hambat letup apiko-alveolar adalah jenis bunyi konsonan yang terbentuk dengan menghalangi aliran udara di antara organ-organ bicara seperti lidah dan langit-langit di daerah apiko atau puncak lidah dan alveolar atau tulang rahang atas depan. Contoh konsonan ini termasuk bunyi t, d. Situ kan t dan d. T, d. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan, ujung lidah menekan rapat pada gusi sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Ujung lidah yang menekan rapat pada gusi itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Yang keempat, konsonan hambat letup apiko-palatal, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras, langit-langit atas. Bunyi yang dihasilkan t, d. T ditulis t, sedangkan d ditulis d. Dibaca t, d. Ya. Ada gambar di bawahnya artikulasi hambat letup apiko-palatal bunyi t, d. Kita bisa melihat dan kita bisa membaca di sampingnya, teman-teman. Yang kelima, konsonan hambat letup medial-palatal, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan c, j. Terlihat pada gambar di bawah ini dan di sampingnya bisa dibaca ya, teman-teman. Yang keenam, konsonan hambat letup dorsovelar, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit lunak atau langit-langit bawah. Bunyi yang dihasilkan ke, g. Ya. Pada gambar di bawah ini, pangkal lidah menekan rapat pada langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Secara tiba-tiba pangkal lidah yang menekan rapat kemudian dilepaskan. Terjadilah letupan sehingga udara keluar dari mulut. Yang ketujuh, konsonan hamzah, yaitu konsonan yang terjadi dengan menekan rapat yang satu terhadap yang lain pada seluruh pita suara. Langit-langit lunak beserta anak tekak ditekankan ke atas, sehingga arus udara terhambat beberapa saat. Bunyi hamzah ini berdekatan dengan bunyi dorsovelar. Ya. 2. Konsonan nasal. Konsonan nasal atau sangau ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Beberapa konsonan nasal. Yang pertama, konsonan nasal bilabial, konsonan nasal apiko-alveolar, konsonan nasal mediopalatal, konsonan nasal dorsovelar. 1. Konsonan nasal bilabial. Konsonan nasal bilabial, bunyi yang dihasilkan Terlihat pada gambar di bawah ini, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. Bibir bawah menekan rapat pada bibir atas. Karena poin 1 dan 2, maka jalannya udara dari paru-paru melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Pita suara ikut bergetar. Yang kedua, konsonan nasal apiko-alveolar. Konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi konsonan nasal yang dihasilkan n. Terlihat pada gambar di bawah ini, mempunyai keterangan langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan bersama dengan ujung lidah ditekankan pada gusi. Karena poin 1, maka jalannya udara melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Pita suaranya ikut bergetar. 3. Konsonan nasal mediopalatal. Konsonan ini
menghasilkan bunyi artikulasi nasal mediopalatalnya berbunyi nye, nye. Misalkan seperti nyambung, nyapu, nyuci, dan sebagainya. 4. Konsonan nasal dorsovelar merupakan konsonan yang artikulator aktif pangkal lidah dan artikulator pasifnya gusi. Artikulasi nasal dorsovelar berbunyi eng. Terlihat pada gambar di bawah ini. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. Bersama dengan itu pangkal lidah dinaikkan rapat pada langit-langit lunak. Karena poin 1, maka jalannya udara melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Pita suara ikut bergetar. 3. Konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan yang dihasilkan dengan menyatukan dua atau lebih alat ucap. Contoh konsonan paduan yang umum melibatkan bibir, lidah, atau langit-langit dalam proses pembentukannya. Sebagai contoh, konsonan paduan P dihasilkan dengan bibir menyatukan kedua bibir, sementara Y dihasilkan dengan membawa lidah ke langit-langit. Contoh konsonan paduan P seperti dalam kata pohon. P dibaca P, ada H begitu. Dihasilkan dengan menyatukan kedua bibir, ya. Berikut T seperti dalam kata tahu. Tah. Dihasilkan dengan menyatukan lidah dengan langit-langit. Konsonan paduan ini membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa. Berikut yang keempat, konsonan sampingan atau lateral. Konsonan lateral dibentuk dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut sehingga udara keluar melalui kedua sisi atau satu sisi saja. Struktur konsonan ini adalah renggang lebar. Artikulasi konsonan lateral adalah L. Terlihat pada gambar di bawah ini, langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Bersama dengan itu, pangkal lidah dinaikkan rapat pada langit-langit lunak. Ujung lidah dan kedua sisa daun lidah yang tidak terlihat dalam gambar menyatu rapat pada gusi sehingga arus udara melalui tengah mulut terhalang. Yang kelima, konsonan geseran. Konsonan geseran atau frikatis ialah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Konsonan geseran dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, konsonan geseran labiodental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan F, V. Yang kedua, konsonan geseran lamino-alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya lidah bagian samping dan ujung lidah, sedangkan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan z. Yang ketiga, konsonan geseran dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan ak. Di situ kan ada tulisan huruf X tapi dibaca atau dengan bunyinya yang menghasilkan ak. Adakah begitu? Ak. Yang keempat, konsonan geseran laringa. Konsonan ini terjadi jika artikulatornya sepasang pita suara dan giotis dalam keadaan terbuka. Bunyi yang dihasilkan h. Begitu ya teman-teman. Yang keenam, konsonan getar. Konsonan getar adalah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang diembaskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apiko-alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktif yang menyebabkan proses penggetar adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan R. Konsonan getar ini ada konsonan getar apiko-alveolar dan konsonan getar uvular. Di sini tentu saja ada banyak variasi R.
Yang ini mungkin dalam bahasa Indonesia tidak ada, tetapi dalam bahasa lain mungkin ada. Nanti kita bisa cari dan kita pelajari ya teman-teman. Yang terakhir, konsonan semivokal. Semivokal yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Bunyi semivokal termasuk konsonan hubungan antar penghambat. Dalam mengucapkan semivokal adalah renggang terbentang atau renggang lebar. Berdasarkan hambatannya, ada dua jenis semivokal, yaitu semivokal bilabial, semivokal mediopalatal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, semivokal bilabial. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Bunyi yang dihasilkan W. Begitu ya teman-teman. Yang terakhir atau yang kedua, semivokal mediopalatal. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan Y. Sekian untuk video kali ini. Saya rasa hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman kita semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.